Hai sobat sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai paparan BPA atau bisphenol A. Apa itu BPA? Apa efeknya terhadap tubuh kita? Dan bagaimana cara penanganannya? Oke, BPA itu adalah zat kimia yang banyak sekali dipakai untuk berbagai macam ya. Kebanyakan sih dipakai untuk memproduksi botol-botol plastik atau barang-barang plastik yang keras. Plastik-plastik semacam ini biasanya ditandain dengan segitiga yang di dalamnya ada nomor 7 ya. Itu adalah plastik yang mengandung BPA. Terus sering juga dipakai untuk melapisin bagian dalam dari kaleng, makanan kaleng. Jadi kaleng kan dari besi ya, logam. Terus makanannya kan organik. Kadang terjadi interaksi, kalengnya jadi bekarat lah, apalah. Nah, supaya nggak terjadi kontak langsung antara makanan dengan wadahnya, suka dilapisin tuh dengan BPA. Kenapa? Karena BPA ini kuat, tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna. Ya. Terus yang sering pakai BPA itu juga adalah botol susu dulu ya. Karena kan botol susu botolnya keras. Terus thermal paper. Nah, kenapa kita perlu tahu tentang BPA? Karena ternyata berdasarkan berbagai penelitian, BPA ini memiliki efek buruk terhadap kesehatan. Sekitar 20 tahun yang lalu kayaknya ya, itu ada penelitian besar yang ternyata menemukan bahwa kadar tinggi BPA dalam tubuh itu menyebabkan gangguan perkembangan otak dan prostat pada janin. Terus kalau pada anak-anak dan bayi itu sama sih, mengganggu juga. Terus kalau pada orang dewasa itu dapat menimbulkan gangguan kardiovaskular, meningkatkan risiko terjadinya gangguan kardiovaskular serta kencing manis. Nah, terus nggak lama itu ada juga penelitian menunjukkan bahwa BPA ini dapat mengganggu keseimbangan hormon kita, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kanker yang terkait hormon ya, seperti kanker payudara, kanker ovarium, kanker prostat ya. Jadi kanker-kanker yang bisa diterapi dengan hormonal terapi itu risikonya bisa meningkat loh dengan paparan BPA. Nah, kalau paparan BPA-nya dalam keadaan yang sangat rendah memang nggak bermasalah ya. Yang bermasalah adalah paparan berlebihan, paparan dalam jumlah tinggi. Nah, sekarang masalahnya banyak hal-hal di sekitar kita yang tidak kita sadarin ternyata mengandung BPA. Kalau sobat sehat lihat ya, belakangan ini kan banyak tuh kalau beli botol minum ada stikernya bebas BPA. Kalau beli kotak bekal gitu ya ada. Nah, itu kalau produsennya yang bagus. Kalau produsennya yang abal-abal, dia nggak repot-repot bikin aja. Dan kita konsumen nggak tahu karena memang produk ini BPA ini nggak berasa, nggak berbau, nggak berwarna. Jadi kita nggak bisa bedakan. Cuma berdasarkan label aja dari produsen gitu ya. Kalau nggak di labelin ya walau alam deh, kita nggak tahu. Nah, selain itu yang tadi saya sebut juga thermal paper. Thermal paper ini sangat banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu adalah kertas struk belanjaan. Struk belanjaan kita itu dicetaknya kan dengan printer yang kecil yang nggak ada tintanya. Terus bagaimana tulisan bisa muncul di kertas? Itu karena kertas itu mengandung BPA yang kalau dipanasin dia berubah warna, gitu ya. Nah, ciri-cirinya kertas yang mengandung kertas thermal paper itu dia kalau kita gores gitu ya, gores dengan gesekan itu kan menimbulkan panas, itu akan timbul warna gitu ya. Dan biasanya warnanya akan memudar seiring berjalannya waktu gitu ya. Tuh kertas belanjaan, struk kartu kredit, terus belanja online itu kan RW bill-nya yang ada QR code-nya itu rata-rata pakai thermal paper juga. Terus
kertas EKG kayak gitu gitulah. Pokoknya yang dicetaknya, ciri-cirinya ya, yang dicetaknya tanpa menggunakan tinta, biasanya itu BPA. Belakangan ini ada usaha untuk menggantikan BPA dengan zat lain yang disebut BPS, bisphenol juga, cuma beda tipis lah. Dan ini masih dilakukan penelitian apakah bisphenol S ini memiliki efek buruk terhadap kesehatan atau enggak. Ya, apakah efeknya sama atau lebih buruk malah gitu ya. Kita nggak tahu. Tapi kalau menurut saya, kita cari amannya aja. Jadi hindarilah semua hal-hal yang mungkin mengandung BPA. Meskipun kita nggak tahu nih ada BPA atau enggak, mending kita hindarin aja lah ya. Kayak botol-botol plastik, daripada minum pakai botol plastik, mending pilih yang beling. Saya inget tuh waktu saya masih kecil dulu, kalau kita beli minuman ringan ya, itu nggak pakai plastik. Minuman ringan itu botolnya botol beling, habis minum kita balikin botolnya ke yang jual gitu ya. Kalau ada sih beli yang seperti itu aja. Terus kayak makanan kalengan, daripada kita makanan kalengan, mending kita pakai makanan botolan gitu ya. Terus botol susu gitu ya, itu pakai yang botol beling. Terus kalau yang kayak thermal paper, kalau bisa jangan dipegang lah. Buat apa? Jadi kalau ditanya mau butuh stroke nggak usah stroke-nya gitu ya. Selain melindungi diri kita terhadap paparan BPA yang ada di thermal paper, kita juga melindungi si kasir. Bayangin loh, kita sehari belanja sekali 2 kali mungkin. Tapi kalau kasirnya kan dia handling pegang kertas BPA-nya itu kan banyak customer gitu loh. Jadi kalau semuanya pada minta kertas truk, kasihan juga kasirnya, paparannya tinggi gitu ya. Nah, kalau misalnya perlu nih, ini harus klaim ke kantor atau apa gitu ya, perlu kertas truknya, minta sebisa mungkin jangan dipegang langsung, jadi pakai sarung tangan gitu ya. Jadi nggak ada kontak langsung antara kulit dengan si kertas. Itu juga bisa dipakai untuk para kasir nih. Kasir kan kerjanya banyak, jadi kerjanya pakai sarung tangan aja gitu ya. Nah, kalau misalnya lupa nih nggak bawa sarung tangan, mau ke supermarket nggak bawa sarung tangan gitu ya, dipegang, tapi usahakan tangannya kering. Kenapa? Karena sekitar 2 tahun lalu itu ada penelitian. Jadi penelitian ini kan terkait dengan sebelum COVID kan orang masih banyak yang cincai ya. Terus sejak COVID kan orang pada rajin cuci tangan, pakai hand sanitizer. Nah, ternyata dalam penelitian itu pemegang kertas thermal paper yang tangannya dikasih hand sanitizer itu penyerapannya jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang tangannya kering. Jadi kalau terpaksa mau pegang, jangan cuci tangan pakai hand sanitizer dulu ya. Tangannya kering-kering aja, nggak apa-apa. Nah, udah gitu pegang, jangan dimasukin dompet. Nanti kalau di dompet itu dia mencemarin yang lainnya, BPA-nya itu kesono kemari gitu ya. Jadi masukkan ke dalam amplop terpisah supaya BPA-nya itu terkurung di dalam amplop gitu ya. Itu handling untuk thermal paper. Sama satu lagi, jangan dimasukkan sebagai daur ulang. Kertas-kertas truk, kertas-kertas airway bill, QR code yang dari paketan, yang habis belanja online gitu kan biasanya dicetaknya pakai thermal paper juga stikernya. Nah, itu jangan dimasukkan sebagai sampah daur ulang, tapi sampah yang biasa, sampah umum. Kenapa? Supaya BPA-nya nggak mencemarin barang-barang yang didaur ulang itu nanti. Ya, semoga apa yang saya sharingkan hari ini bermanfaat. Salam sehat selalu.